Hello everyone, balik lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengkonfigurasi alamat IPv6 pada paket tracer di Cisco ya. Oke, langsung saja. Ini adalah addressing table atau tabel pengalamatan IP-nya, semua ada di sini. Kita langsung ke part 1. Kita disuruh untuk mengkonfigurasi alamat IPv6 pada router dengan cara klik R1 pada CLI atau Command Line Interface. Ini kita disuruh press enter, kita ikuti aja ya. Kemudian kita masuk ke privilege exec mode. Kita masuk enable. Konfigurasi terminal, kemudian kita disuruh masuk ke IPv6 unicast routing. Oke, dengan cara mengetik IPv6 unicast routing. Nah, udah masuk kita ke menu konfigurasinya. Pada step 2 kita disuruh untuk mengkonfigurasi alamat IPv6 pada gigabit Ethernet 0/0. Jadi kita masuk dulu ke gigabit Internet 0/0 dengan mengklik INT G0/0. Oke, kita sudah masuk ke menu konfigurasi gigabitnya. Kita tinggal memasukkan IPv6 address sesuai dengan ini ya, sesuai dengan perintahnya. Kita masukin saja IPv6 address 20.1.21.21.22 prefixnya 64. Kemudian kita mengkonfigurasi link lokalnya sesuai dengan ini, link lokal. Benarnya ini juga ada di addressing table di atas. IPv6 address FE 80.22 link lokal. Dan yang terakhir kita disuruh activate di interface, mengaktifasi interface-nya dengan cara mengetik no shutdown. Nah, sudah berhasil, sudah sukses pada gigabit Ethernet 0/0. Kita masuk step 3, konfigurasi IPv6 addressing on gigabit Ethernet 0/0. 0/1. Langsung kita masuk saja ke INT G0/1. Kemudian kita disuruh setting IPv address dan local addressnya sesuai dengan addressing table. Oke, kita langsung saja menggunakan ini addressing table. Untuk G0/1 kita menggunakan ini. IPv kita samain yang di atas saja. IPv6 address yang beda ini ada DB8.21.22 kali 1 22 kali 1 prefixnya 64. Oke, kemudian IP link lokalnya sama FE 80.21 dan kita aktifasi juga sama dengan mengetikkan no shutdown. Oke, sudah berhasil konfigurasinya di interface gigabit 0/1. Kita masuk ke konfigurasi alamat IPv6 pada serial 0/0/0 menggunakan addressing table. Oke, ini 0/0/0 kita menggunakan ini. Tinggal kita masuk dulu ke interface S0/0/0. Kenapa pakai bahasa Inggris sih? S0/0/0
enter, masukkan IPv address di 8.21 ini tetap, baru yang diganti adalah ini A001, kemudian titik 2 kali 2 prefix 64. Oke, sudah tersetting. Link lokalnya sama FE80.2 2 kali 1 link lokal, dan kita aktifasi no shutdown. Oke, sudah sukses. Itu adalah step 4 ya. Kemudian kita masuk ke step 5. Step 5 kita disuruh untuk verify IPv6 addressing on R1, memverifikasi alamat IPv6 pada R1 dengan cara kita keluar dulu dari menu konfigurasi, dari mode konfigurasi, enter, berarti kita exit dulu, keluar dari menu konfigurasi, exit 2 kali, baru kita masukkan ini ya, verify addressing dengan show IPv6 interface brief. Nah, ini kita ditampilkan oleh settingan yang sudah kita atur tadi. Nah, kita suruh memverifikasi nih, jika ada yang salah maka harus diganti dengan cara menghapus alamat yang salah, kemudian diganti dengan alamat yang benar. Nah, ini contohnya. Caranya adalah masuk menu konfigurasi, kemudian diketik no IPv6 address, kemudian IP yang salah yang mana, baru diganti dengan yang benar. Itu cara menggantinya. Kalau ini kan sudah sesuai ya, sudah sesuai tadi sama tabel addressing tabel tadi. Kemudian kita save the router configuration to NVRAM. Oke, kita simpan konfigurasi routernya dengan cara copy running config and startup config, enter lagi. Oke, sudah kita simpan, sudah sukses. Kita masuk ke part 2, mengkonfigurasi alamat pada server. Yang pertama, step 1 pada part 2 kita disuruh configure IPv6 addressing on the accounting server. Klik accounting, desktop IP configuration, kemudian setting IPv6 addressnya ke ini. Kita setting IPv address ke ini ya. Kemudian prefixnya 64. Prefix 64. Oke, default gateway nya FE80.2.21. Kita ketikkan di default gateway ini FE80.2.21. Oke, sudah kelar konfigurasi accounting server. Kemudian step 2 kita suruh mengkonfigurasi alamat IPv6-nya pada CAD server, CAD ini. Sama caranya, tapi kita disuruh untuk menggunakan addressing table. Oke, kita sediakan addressing table CAD ini ya, kita gunakan CAD server ini. Nah, CAD server. Klik CAD, IP konfigurasi. Kita setting IP addressnya di sini sesuai dengan ini, ditulis saja 2001 ditulis di sini 2001 812.24, prefixnya 64. Kemudian default gateway-nya FE80.22 kali 1.
Oke, udah kelar. Kemudian kita masuk ke part 3, mengkonfigurasi alamat IPv6 pada klien. Step satunya kita konfigur IPv6 addressing on the sales and billing clients. Kita klik billing and then select desktop IP konfigurasi. Kita konfigurasi IPv6 nya seperti ini. Billing, IP configuration, IPv6 address-nya adalah ini 2001.2. Kemudian prefixnya 64. Default gateway-nya FE80.2.21. Oke, udah. Oh, invalid. Wait. Default gateway-nya FE80.2.21. Oke, udah kelar. Kemudian kita ulangi step 1A sampai 1C pada sales dan ikuti saja addressing tabelnya. Oke, kita lari lagi ke addressing table. Kita isi yang sales yang ini. Kita klik sales IP configuration. IPv6 addressnya kita isi dengan yang ini. Kita isikan di sini. Kemudian prefixnya 64 dan default gateway-nya FE80.2.21. Oke, sudah. Kita lanjut ke step 2 pada part 3, mengkonfigurasi IPv6 addressing on the engineering and design clients. Oke, kita masuk ke engineering, IP konfigurasi. Bentar. IPv6 address-nya adalah ini. Prefixnya 64. Default gateway-nya sama semua 80.2.21. Oke, sudah. Kemudian ulangi step 2A sampai 2C untuk desain dan ikuti addressing tabel. Addressing tabel di atas tadi, desain. Desain adalah yang ini. Oke, langsung saja kita klik desain IP configuration. Setting IPv6 address-nya sesuai dengan yang ada di tabel ini, addressing tabel. Prefixnya 64 dan default gateway-nya sama semua, FE80.2.21. Oke, sudah. Kita sudah kelar part 3-nya. Kemudian kita memasuki part terakhir, yaitu test and verify network connectivity, yaitu kita disuruh untuk mencoba dan memverifikasi konektivitas jaringan. Step pertama, kita klik sales pada desktop, tab sales, kemudian tutup Windows IP configuration. Kita tutup IP configuration, kemudian klik web browser dan kita masukkan IP ini ke URL box dan klik go. Sampai accounting website should appear. Jadi accounting website tampil. Jadi ini mengkoneksikan ke server accounting. Oke, request timeout berarti ada yang salah. Oh iya, ini accountingnya tidak terkonek dengan jaringan, harusnya dikasih kabel kayak gini ya.
harus dikasih connect ke jaringan kayak CAD ini. Kita kasih aja kabel, kita kasih connection. Oh, nggak bisa di lock ternyata sama paket tracernya. Berarti pada step ini kita disuruh untuk troubleshooting sendiri ya. Tidak dipungkiri suatu saat ketika kita mengerjakan jaringan pasti ada kendala seperti ini. Accountingnya belum connect ke server, ke jaringan, tapi kita tidak bisa juga memberinya konektivitas karena di lock. Nah, untuk itu kita harus mencari solusi lain, yaitu kita konekkan saja sales ini dengan server CAD ini ya, dengan CAD, yaitu CAD itu DD12. Nah, ini kita ganti yang tadi dengan CAD. Oke, sudah, kita klik go dan sudah connect dengan CAD server. Nah, kalau sudah, ulangi step 1A sampai 1C pada clients. Oke, kita ulangi pada clients. Clients itu adalah desain dan engineering. Kita bebas pilih yang mana saja. Mungkin kita pilih engineering aja, coba. Kita tutup API configuration Windows, kemudian klik web browser dan kita copy ini CAD server ini ke URL. Kita klik go. Nah, sudah connect dengan CAD server. Oke, stepnya sudah semua. Tinggal kita masuk ke step 2, ping di ISP, yaitu kita klik desktop tab pada any client, pada sembarang mungkin coba saya ke desain ini ya, desain. Kemudian pada desktop pilih command prompt, kita tes connectivity to the ISP by entering the following command, dengan menuliskan ini ping 20.8.21.2A001.22 kali 1. Kita enter. Oke, sudah sukses juga ping ISP-nya. Kemudian repeat the ping command with other client until full connectivity is verified. Jadi kita coba ping satu persatu sampai connectivity ini verified. Nah, jadi terapkan ping tadi ke sales, billing, kemudian engineering. Nah, oke, seperti itu cara configure IPv6 addressing pada paket tracer. Kita bisa cek langsung resultnya. Kita cek result, kita cek assessment itemnya. Ini sudah tercentang semua ya, berarti sudah bisa dikerjakan semua. Oke, jadi sekian tentang configure IPv6 addressing. Completion-nya adalah 100%. Ini tandanya kita sudah melakukannya dengan baik ya pada semua step-stepnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain pada channel Autodidak. Sampai jumpa dan goodbye.